Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram, Al-Ustadz, Al-Hajj, Nasiruddin Holid. Al-Mukarram, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Yashfa mengaji dan mengkaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da ma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, serta beribu-ribu nikmat lainnya, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat, beriring salam, tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, perkenankanlah saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Surah Fatihah. Ala hadiniya wa fi kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Sadaqallahu adzim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-An'am, ayat 36 sampai 44 yang akan dilantunkan oleh Al-Ustazah Sofi Nurul Arifah. Pada Al-Ustazah, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan meneruskan bacaan kita yang kemarin, yakni surat Al-An'am mulai dari ayat 36 sampai 44. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Wa qalu laula nuzzila 'alaihi ayatun mir rabbih. Qul innallaha qadirun 'ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى
أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustazah Sofi Nurul Arifah yang telah melantunkan Quran Surah Al-An'am ayat 36 sampai 44. Semoga dapat menjadi amal bagi antum serta pahala bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Untuk selanjutnya, tadabbur Quran Surah Al-An'am ayat 36 sampai 44 yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Hajj Nasiruddin Khalid. Kepada Al-Ustadz dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih. Boleh sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alan nabiyil karim wal rasulil 'azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal kamali wal ikram. Ayuhas sahadat was sayyidat, Bapak Ibu jamaah kajian Yashfa mengaji dan mengkaji yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai di hari puasa yang kesekian belas ini. Allah masih hadirkan kepada kita kemampuan, kekuatan dan kemauan untuk mengisi hari-hari di sisa-sisa bulan Ramadan untuk terus lebih meningkatkan esensi, rutinitas, kualitas, intensitas daripada ibadah kita. Di saat mungkin sebagian saudara kita mulai mengendur ibadah kita, maka majelis seperti ini, halaqah seperti ini, ingin terus bersama-sama tawasau bil haq,
wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan sama-sama untuk terus tetap menjaga semangat kita mengisi Ramadan ini dengan berbagai ibadah, baik ibadah mahdhah seperti salat, puasa, tilawatul Quran, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Yang tentu saja semuanya itu tidak lain dan tidak bukan imanan wa ihtisaban, karena didasari oleh iman dan ihtisaban, didasari pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dari apa saja yang kita lakukan di hari-hari Ramadan, baik siangnya maupun malam seperti ini. Bapak Ibu memuliakan, kalau bicara Ramadan maka identik dengan 3 istilah, identik dengan 3 amalan, dan itu pun sesungguhnya sudah disebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sebut Ramadan maka tentu nama lainnya adalah Syahrus Syam, karena tidak lain di dalamnya adalah orang berpuasa. As-Syam. Di malam harinya orang disebut Syahrul Qiyam karena mengisi malam-malamnya dengan Qiyamul Lail, Tarawih, Tahajud, dan yang lain-lainnya. Dan juga kalau konteks Ramadan disebut maka tidak asing dan tidak bisa dilepaskan daripada Al-Quran. Maka Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Bagi kita umat Islam, orang-orang beriman, sudah mantap dalam hati kita bahwa Al-Quran adalah hudan wa nur, sebagai petunjuk, sebagai cahaya. Maka apapun yang disebut, apapun difirmankan oleh Allah, maka segenap hati kita, totalitas kita menerima apapun yang difirmankan oleh Allah SWT. Meskipun Bapak Ibu, meskipun pada beberapa mungkin kita belum mampu melaksanakannya secara sempurna, tetapi harus ada tekad dalam hati kita, Bapak Ibu yang muliakan, untuk menerima Al-Quran, untuk menerima apa yang difirmankan Allah ini total, tanpa memilah dan tanpa memilih. Jadi berbeda antara menerima dan satu sisi melaksanakan. Ketika melaksanakan, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang bisa kalian lakukan. Tetapi ketika konteksnya menerima, maka kita harus total menerima. Maka ayat yang dibacakan oleh Al-Ustadzah tadi di awal ayat 36 itu menggambarkan perbedaan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman dalam konteks penerimaan kepada Al-Quran. Innama yastajibul ladina yasma'un. Nah, itu di situ boleh wakaf tuh, boleh berhenti bacaannya. Kenapa? Karena itu satu kalimat menjelaskan satu kelompok. Gitu. Lalu kelompok yang lainnya wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Ayat ini secara jelas tadi yang saya katakan mengklasifikasi orang, mengklasifikasi manusia dalam konteks penerimaan, kerelaan untuk menerima Al-Quran, menerima ayat-ayat Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya orang-orang yang mendengar saja yang mau yastajib, gitu ya. Apa? Mau sungguh-sungguh menerima Al-Quran, lalu mengaplikasikannya di dalam kehidupannya semampu, sekuat yang bisa lakukan. Kenapa kata yasma'un, Bapak Ibu yang muliakan? Ciri orang hidup itu salah satunya adalah mendengar. Maka kalau kita coba tarik dalam konteks kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi itu ketika 7 orang dengan satu anjingnya itu kemudian masuk ke gua. Al-Kahf itu kan gua artinya ya. Al-Kahf itu gua artinya. Mereka masuk ke dalam gua, maka kemudian Allah ingin istirahatkan mereka dari aktivitas dunia. Sambil sisi lain Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya.
gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Mereka dibuat tidur oleh Allah dengan cara apa? Pertama kali dilakukan, fadarabna ala adhanihim. Fadarabna ala adhanihim. Lalu kami tutup telinga mereka itu. Kami sumpal telinga mereka itu. Supaya apa? Supaya tidak mendengar ya kegaduhan yang ada di luar, hiruk pikuk yang di luar, dan sehingga dia menjadi tenang lalu tertidur. Dan memang manusia itu kalau tidur itu ada dua organ tubuh yang sangat kental yang mempengaruhi manusia tidur. Tanpa keduanya ini kalau tidak dinonaktifkan oleh Allah, makanya subhanallah itu tidur itu wa min ayatihi dalam surat Ar-Rum itu ya. Wa min ayatihi manamukum bil-laili. Di antara ciri-ciri, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, maka engkau bisa tidur di waktu malam. Nah, itu tidur tuh. Jadi tidur itu kekuasaan Allah tuh. Gitu ya. Jadi berapa banyak orang yang pengen tidur nggak bisa tidur dan harus minum obat. Gitu. Harus berbagai cara dia lakukan. Sulit. Apa yang ternyata dinonaktifkan oleh Allah? Organ tubuh kita ini ketika tidur dua Bapak Ibu. Pertama telinga, dan yang kedua adalah mata. Maka ciri manusia ketika tidur itu telinga tidak berfungsi secara baik, dinonaktifkan, mata juga begitu sehingga terkatup. Itulah dia. Maka di sini ciri daripada orang hidup itu, ciri bahwa orang hidup itu alladzi innama yastajibul ladzina yasma'un. Orang-orang yang akan memenuhi ayat-ayat ini adalah orang yang mendengar. Ciri tadi bilang ciri kehidupan itu adalah mendengar. Wal mauta, lalu kemudian Allah berpindah kepada unsur yang lain, kelompok yang lain. Wal mauta, dan orang-orang yang mati, gitu ya. Orang-orang yang mati, mauta itu Bapak Ibu, itu jamak dari maut atau dari mayit. Mayit jamaknya mauta. Jamak mayit itu ada mayitun, ada mauta. Gitu ya. Dan orang-orang yang mati, kok orang yang mati di sini? Boleh jadi mereka matanya mendengar, ruhnya masih ada, telinganya berfungsi baik, mulutnya juga bisa berbicara, tapi sudah dicap oleh Allah sebagai wal mauta, sebagai orang-orang yang mati. Mati apanya? Mati rasanya, mati pendengarannya, ya. Tidak bisa mendengar. Bukankah di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman, apa itu? Walaqad zara'na li jahannama katsirun minal ins wal jin. Katsirun minal jin wal insi lahum qulub la yaqiluna biha. Ada orang-orang yang punya hati sesungguhnya, tapi hatinya tidak bisa digunakan dengan baik. A'yun, lahum a'yun, punya mata, tapi matanya sulit untuk mendapatkan kebenaran. Walahum adzan, ya, la yasma'una biha, ada pendengaran, tapi pendengarannya tidak dimanfaatkan untuk mendengar kebaikan dan kebenaran. Ulaika kal an'am, maka orang-orang seperti ini yang punya hati, tidak bisa merasa, tidak bisa mendapatkan kebenaran dan hatinya. Telinganya tidak bisa gitu, untuk mendengar kebaikan. Rasanya kalau mendengar kebaikan itu amarahnya muncul. Matanya bisa melihat tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Basirah mata hati. Dan seterusnya apa Allah gambarkan? Ulaika kal an'am, mereka itu digambarkan sebagai orang-orang yang dipersamakan dengan an'am, binatang ternak. Balhum adhal, bahkan Allah mengatakan mereka itu lebih hina, lebih rendah posisinya, kedudukannya dibanding orang-orang, dibanding hewan. Nauzubillah min dzalik. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Dan orang-orang yang mati hatinya, mati pendengarannya, semua mereka Allah ancam, yab'atsuhumullahu, dibangkitkan kelak oleh Allah SWT, tsumma ilaihi yurja'un, kemudian mereka akan dihadapkan, dikembalikan oleh Allah. Yurja'un, dikembalikan. Bapak Ibu yang muliakan,
dalam konteks yurja'un atau raji'un gitu, maka memang kembali itu sesuatu yang memiliki kesenangan, kebahagiaan. Tapi kembalinya dengan hati, bukan dipaksa. Kalau ini nih, wa ilaihi yurja'un itu dipaksa, dikembalikan. Sebenarnya mereka nggak mau kembali, mereka dipaksa dikembalikan. Tapi kalau kembali pulang itu dengan hati, dengan ridho, dengan rela, itu kan menyenangkan. Bukankah Bapak yang muliakan hari-hari ini nih orang sudah mulai sibuk bersiapkan diri mau balik nih, mudik nih. Itu jadi mudik itu maknanya itu dalam, itu mudik itu gitu ya. Jadi orang mudik itu fenomena, meskipun bukan dibilang Indonesia, bukan Indonesia saja Bapak-bapak. Mudik itu juga dilakukan di negara-negara ASEAN gitu. Di bulan Ramadan begini nih, mau lebaran nih, mudik itu bukan hanya di Indonesia. Di negara ASEAN, di Pakistan. Itu ada tradisi mudik lebaran gitu ya. Apa mudik itu kembali kepada memang fisik kembali ke kampung halaman, tetapi kembali kepada komunitas, kepada keluarga. Itu menyenangkan, membahagiakan. Itulah makna mudik itu, seperti itu. Maka orang-orang yang beriman itu ucapnya apa kalau dipanggil oleh Allah, kembali ke hadirat Allah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Memang menyenangkan, diharapkan. Setiap kita ini sesungguhnya mengharapkan kembali. Meskipun prosesnya mungkin orang rada ngeri ya. Ada ada sakaratul maut dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kembali itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, tapi kembali yang atas dasar kemauan, senang, bahagia, keinginan, bukan dipaksa. Nah, orang-orang kafir wal mauta yab'atsuhumullah, mereka dibangkitkan oleh Allah dan dipaksa untuk kembali, yurja'un, dipaksa dikembalikan. Itu berarti kan ada pemaksaan. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya tidak mau kembali. Karena tahu bahwa kalau mereka kembali, mereka akan mempertanggungjawabkan semua amalan di dunia, baik amalan zahir maupun amalan batin di hati. Ya. Mendengki, hasad, takabur, riya, semua itu ada catatannya. Semua itu ada pembalasannya. Maka orang-orang kafir itu selalu saja mencari-cari alasan untuk mengelak dari dakwah, dari risalah. Dalam ayat 37 digambarkan oleh Al-Quran, wa qalu laula nuzzila alaihi ayah min rabbih qul innallaha qadirun ala yunzila ayat walakin aktsarahum la ya'lamun. Mereka mengatakan laula. Nah, kembali lagi ya. Mengapa tidak diturunkan kepada kami ayah? Ayah itu secara lafziah artinya tanda. Tapi yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah mukjizat. Mengapa tidak Allah tunjukkan mukjizat? Jadi pada ayat-ayat yang sebelumnya kita sudah temukan, orang-orang kafir itu akan menuntut banyak, ingin pembuktian dari Nabi SAW untuk membuktikan kepada mereka kebenaran risalah Nabi. Gitu ya. Mereka ingin Nabi itu memiliki harta yang banyak, punya emas perak, kan gitu. Ada kebun yang luas, macam-macam permintaannya. Minta didatangkan ini, didatangkan itu. Semua itu sebenarnya hanya menguji ya, kesabaran Nabi, ketabahan Nabi, dan setelah itu seandainya itu diwujudkan harapan-harapan mereka, mereka dengan enteng mengatakan in hadza illa sihrum mubin. Oh, ini ternyata sihir. Gitu. Jadi begitu orang-orang kafir itu ya. Dulu kita pada ayat sebelumnya kita bicara mereka diminta supaya Rasul itu wujudnya adalah malaikat. Gitu kan? Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Ketika diwujudkan malaikatnya, mereka akan hancur, berkeping-keping, gitu kan. Kalau wujudnya malaikatnya dijadikan sebagai wujud manusia, lalu mengatakan ini mah manusia. Jadi serba orang kafir itu selalu mencari-cari alasan untuk mengelak dari risalah. Qul innallaha qadirun ala yunzila ayah. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mampu untuk mendatangkan mukjizat itu. Yang dihadirkan mereka ingin hadirkan itu apa Bapak-bapak yang muliakan? Itu mukjizat yang sifatnya hissi. Jadi mukjizat ada dua macam. Ulama membagi mukjizat ada dua macam. Pertama namanya mukjizat hissi, pakai hak ya. Hissiyun. Itu fisik namanya.
Yang kedua, terbalik. Jadi hissi itu sesuatu non material. Ya. Yang material madi namanya. Madiyun itu material. Jadi yang diharapkan oleh orang kafir itu mukjizat itu yang madiyun, yang material, yang nyata gitu. Seperti apa? Seperti tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan, gitu kan, bisa menjadi ular. Mukjizat-mukjizat yang lain. Yang wujud yang nyata. Padahal Allah sudah menghadirkan mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langgeng. Semua mukjizat nabi-nabi yang lain sirna, hilang bersama wafatnya, kematian dari nabi dan rasul yang bersangkutan. Habis, tidak ada mukjizat nabi yang melanggeng, nabinya sudah tidak ada gitu, terus mukjizat masih ada, enggak ada, kecuali Al-Qur'an Al-Karim. Itu saja mukjizat yang langgeng sampai akhir zaman nanti insyaallah. Jadi mereka menginginkan supaya Nabi menunjukkan mukjizat yang apa? Yang nyata, yang fisik. Padahal ini juga sudah dibuktikan. Bukankah ketika mereka menantang kepada Nabi agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam coba untuk membelah bulan, maka Nabi pun melakukan itu. Tetapi sekali lagi ketika mereka melihat pembuktian kemujizatan itu, buru-buru mereka ada sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Jadi tidak kurang banyaknya mujizat-mujizat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tetap saja apa itu? Selalu mencari-cari alasan, selalu mengelak, selalu meminta kepada Nabi untuk melakukan hal-hal sekehendak mereka. Dan ketika diwujudkan itu, ternyata tetap saja mereka tidak beriman. Begitulah orang-orang kafir. Jadi kalau Al-Quran berbicara orang kafir, ini kisahnya ini di zaman Quraisy, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada. Sesungguhnya perilaku seperti ini, Bapak Ibu, itu akan hadir juga di masa-masa sekarang dan masa akan datang. Perilaku-perilaku seperti ini akan ada di masa sekarang akan datang. Jadi nggak usah aneh kalau ada orang nggak percaya sama Al-Quran. Biasa aja, dari dulu juga banyak. Begitu. Jadi kita tidak bisa seperti ayat Allah yang lalu tuh apa? Sekiranya Allah ingin menghendaki, gitu ya. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Itu kan begitu ayat kemarin ya, pertemuan yang lalu. Sekiranya Allah menghendaki semua manusia itu diberi hidayah, tapi kan enggak. Kan gitu. Allah memang sengaja, kemarin kita bicara itu adalah lahan dakwah. Jadi kalau semua orang percaya, selesai dunia ini kan gitu. Nanti di surga gak ada yang balhelho, tidak ada yang neko-neko. Semuanya sudah menikmati kenikmatan karena apa? Karena amalan yang dilakukan di dunia. Kita berlanjut ke ayat 38. Wa ma min dabatin fil ard wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farraqna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Maknanya, dan tiadalah binatang yang ada di bumi. Dabah. Dabah itu kan terjemahnya, ada yang menerjemahkan binatang melata. Kan gitu ya. Ada yang bilang secara umum aja binatang aja. Di bumi. Wala ta'iri yatiru bi janahihi, dan tidak burung-burung. Dan juga burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Melainkan umat-umat juga seperti kamu. Illa umamun. Mereka itu umat sepertimu. Nanti kita lihat apa maksud umamun amtalukum. Tiadalah kami alpakan ma farratna fil kitab. Tidak ada yang kami sisakan. Tidak ada yang kami lewatkan di dalam Alkitab. Tuma ila rabbihim yuhsyarun. Bapak Ibu muliakan. Jadi dabah itu binatang. Tafsiran ulama mengatakan dabah itu binatang, kok terjemahnya kan binatang melata. Kalau binatang melata kan yang ada itu yang kayak ular dan sebagainya yang di tanah. Berarti yang di laut nggak masuk dong. Nah, sebenarnya dabah itu adalah binatang di bumi. Binatang apa sih di bumi? Nah, kalau konteksnya bumi, maka laut itu sebenarnya bagian daripada bumi. Semua satu kesatuan laut itu adalah bumi. Wala ta'iri, dan tidak ada juga dan tidak pula
burung. Yatiru bijanahihi, yang terbang dengan dua sayapnya. Ini para ulama mengatakan, kenapa mesti disebutkan ya ayat ini bijanahihi, dengan sayapnya? Kalau terbang kan mesti dengan sayap. Gitu. Kok disebutkan sayapnya? Bukankah sudah cukup gitu terbang saja begitu, tapi dengan sayap? Ulama mengatakan ini ada pesan bahwasanya apa? Harus ada usaha. Usahanya apa? Terbang ya dengan sayap tadi. Gitu ya. Maka yang dituntut oleh kita itu berusaha itu untuk meraih karunia Allah, anugerah Allah dengan usaha. Harus ada usahanya, tidak ujuk-ujuk. Itulah pembuktian bahwasanya dituntut adanya usaha sungguh-sungguh dari makhluknya. Illa umamun amsalukum, mereka itu binatang-binatang itu semuanya adalah seperti kalian. Umamun, umat seperti kalian. Maka umat itu apa secara lafziah sih Bapak Ibu? Jadi umat itu secara lafziah adalah kelompok apapun. Kelompok apapun itu umat ya. Kelompok apapun yang dihimpun oleh satu kesamaan. Seperti agama, waktu, tempat, tujuan, sifat. Ya. Baik mereka secara sukarela maupun secara terpaksa. Maka kalau kita coba, kok Allah berbicara binatang-binatang itu adalah sama dengan kalian. Hei manusia. Memang ada kemiripan-kemiripan antara binatang dengan manusia. Kemiripan apa? Kemiripan hidupnya. Kemiripan apa lagi? Kemiripan berkembangnya. Lahir, tumbuh, berkembang. Meskipun beda-beda waktu perkembangannya. Manusia di antara makhluk Allah yang lama untuk berkembang. Dari lahir untuk bisa jalan aja bapak-bapak, ibu-ibu, rata-rata bayi berapa bulan tuh? 7 bulan minimum, 8 bulan untuk bisa berjalan. Lah ini ayam, ayam baru keluar, udah bisa jalan itu. Ayam udah bisa jalan. Bayangkan kalau ayam tumbuhnya seperti manusia, kapan disembelihnya itu? Gitu ya. Jadi semuanya itu sudah Allah buat sedemikian rupa aturan-aturan itu, gitu ya. Ya. Jadi beda-beda. Tetapi bahwa mereka itu umamun amsalukum. Dalam konteks yang lain, kalau tadi kan dalam bentuk fisiknya ya Bapak Ibu. Binatang-binatang itu, hewan-hewan itu, tumbuhan-tumbuhan itu, semuanya adalah yusabbihuna. Mereka itu bertasbih kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Begitu tuh, dengan caranya masing-masing yang kita tidak tahu. Ahum, begitu kata Al-Quran. Walakin la ta'lamun, tapi kalian tidak tahu cara bertasbih mereka. Burung bertasbih, ya daun-daunan bertasbih. Ada yang mengatakan kapan daun bertasbih? Setiap gerakan, setiap goyangan, setiap getaran daun itu sesungguhnya itu bentuk tasbihnya kepada Allah. Gitu. Nah, jadi semuanya bertasbih kepada Allah, cuma kita tidak tahu, tidak paham bagaimana bentuk tasbih mereka kepada Allah SWT. Gitu ya. Maka karena itu ada orang mengatakan, wah karena burung itu bertasbih, karena hewan itu bertasbih, maka kita tidak boleh membunuh mereka. Saya kira itu bukan, tidak semua di jurnalis begitu. Ada hewan-hewan yang disediakan gitu kan untuk kalian, mata'alakum wa li'an'amikum, kan begitu di dalam surat Abasa wa Tawalla. Gitu kan. Hewan-hewan itu disediakan untuk kalian. Memang ada hewan-hewan yang sengaja disediakan oleh Allah. Apa? Ya hewan seperti ayam, kambing, sapi, dan sebagainya. Memang itu disediakan untuk manusia. Maka jangan diharamkan. Ada binatang yang diharamkan, maka itu jangan dihalalkan. Ma faratna fil kitab min syai', tidak ada yang kami sia-siakan dalam kitab. Kitab yang dimaksud para ulama mengatakan bukan kitab Al-Quran, tetapi yang dimaksud adalah kitab yang ada catatannya di Lauh Mahfuz. Ada di Lauh Mahfuz di sana. Tidak ada yang kami alpakan. Tidak yang kami lewatkan, semua yang ada dalam ketentuan Allah kecuali semuanya tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Catatan besar. Ya, fi qararim makin. Dalam bahasa yang lainnya itu. Jadi ada semua.
catatan kita, catatan setiap manusia, catatan setiap makhluk Allah. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan gitu, wa ma tasqutu mi waraqatin, tidaklah satu daun itu jatuh, daun kering itu jatuh, kecuali Allah mengetahui. Tiadalah semut hitam di malam gelap di tengah hutan di bawah batu, kecuali Allah Maha tahu. Tiadalah ikan di dasar laut yang dalam di samudra sana, kecuali Allah mengetahui. Jadi semuanya sudah ada catatannya. Kapan matinya, berapa lama hidupnya, dan sebagainya. Maka semuanya itu sudah tertulis di catatan besar. Di mana itu? Di Lauh Mahfuz. Ya, tidak ada. Semua sudah disediakan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang kecuali semua Allah sudah siapkan, Allah bagi rezekinya. Kalau binatang saja sudah dibagi rezekinya, apalagi manusia. Tapi tadi Allah menggambarkannya wala ta'irin yatiru bijanahihi, tidak ada burung untuk mendapatkan makanannya kecuali dia terbang dengan dua sayapnya. Artinya apa? Harus ada usaha sungguh-sungguh terbang dengan mengepakkan sayapnya. Itu kalau burung, kalau manusia tentu dengan aktivitas-aktivitasnya. Begitu Bapak Ibu, ayat ke-38. Kita lanjutkan. Walladzina kadzabu bi ayatina summun bukmun fil dhulumat may yasha'illah yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Kembali lagi Allah mengingatkan bagaimana kesudahan, bagaimana gambaran daripada orang-orang yang mendustakan, orang kafir mendustakan ayat-ayat Allah. Walladzina kadzabu, adapun orang-orang yang mendustakan bi ayatina. Jadi kayak kemarin Bapak Ibu melihatkan, kenapa patronnya kadzabu itu dengan fi'il mazid bitad'if. Ya. Kadzaba itu kan berdusta. Kadzabu mendustakan. Kata ada tasydid gitu. Salah satu fungsi penambahan tasydid di dalam fi'il mazid itu apa? Lidalalati 'ala takfir, untuk menunjukkan aktivitas yang berulang-ulang. Jadi di sini kira-kira kalimatnya kalau kita coba tarik ke dalam kaidah bahasa, orang-orang yang terus-menerus usahanya, upayanya, pikirannya itu untuk mendustakan Al-Quran, mendustakan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa segala upaya dilakukan, ya. Tangannya menulis, pikirannya merencanakan, ya. Segala cara dimanage, diatur sedemikian rupa. Maka mereka itu apa? Summun, bukmun, ya. Mereka itu tuli, mereka itu bisu. Bukan secara fisik mereka tuli dan bisu, tapi semata-mata karena seakan-akan telinganya sudah kebal untuk mendengarkan nasihat dan nasihat kebaikan. Gitu ya. Bukmun, bisu, apanya? Mulutnya untuk bertanya, untuk mencari kebenaran. Semuanya sudah seakan-akan terkunci. Jadi itulah gambaran orang-orang yang terus-menerus hatinya memang diliputi dengan kedengkian pada syariat Allah. Yang ada pokoknya buruk, jelek, penuh sentimen. Maka kemarin beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu tidak salah, itu bahkan PBB itu merilis ada hari Hari Anti Islamophobia. Hari Anti Islamophobia. Memang disadari bahwa memang ada Islamophobia, ada ketakutan kepada Islam, ada sentimen buruk kepada Islam. Dan ironisnya kalau itu Indonesia dilakukan oleh orang Islam itu sendiri. Aneh ya. Di Indonesia itu dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya Muslim, dirinya Islam. Gitu ya. Mereka terus menerus itu. Ya, apa itu? Mengejek ulama, gitu ya, merendahkan Al-Quran dan seterusnya. Ya begitulah gitu ya. Jadi kalau di konteks Makkah itu ada orang kafir, kalau di Madinah konteksnya ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik. Orang munafik apa?
wajahnya, fisiknya, wajahnya senyum kepada orang muslim, kepada orang mukmin, kepada sahabat-sahabat Nabi. Fisiknya bersama mereka, tetapi hati dan pikirannya bersama orang-orang musyrik. Itulah munafik. Kita bilang apa tuh? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Saking bahayanya orang-orang munafik seperti ini, maka kalau kita coba merujuk kepada Al-Quran surah Al-Baqarah, awal-awal Al-Baqarah, Allah menjelaskan tentang orang beriman hanya dengan 3 ayat. Gitu ya. Allah menjelaskan orang-orang kafir dengan 2 ayat. Tapi ketika menjelaskan orang-orang munafik perlu 13 ayat. Perlu 13 ayat menjelaskannya. Kenapa? Karena mereka itu, apa kata istilah itu? Musang berbulu domba. Kan gitu. Mereka wajahnya sepertinya mereka bersama kita, tetapi sesungguhnya hati dan pikirannya untuk mencelakakan orang-orang yang beriman atau ingin merendahkan Al-Quran dan Islam. Kita lanjutkan ayat 39 tadi. Sekarang ayat 30. Qul ara'aitakum in atakum 'adzabullah aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Maka Allah mencoba untuk, jadi kalau ara'aita itu yang diminta adalah coba berpikir secara apa namanya itu logis, ya, berpikir mendalam, logis, rasional. Qul ara'aitakum, beritahukan kepadaku. Jadi Nabi SAW disuruh untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir ini. In atakum azabullah, coba bayangkan sekiranya azab Allah itu datang kepada kalian. Atau datang kepada kalian dengan cara tiba-tiba, apa itu? As-sa'ah. Kiamat. Aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Apakah pada saat itu kalian akan menyeru Tuhan selain Allah? Pastilah menjawabnya tidak. Kan gitu, tidak. Apakah kalau itu datang kepada kalian, kalian akan meminta bantuan kepada berhala-berhala kalian? Kepada sekutu-sekutu yang kalian ciptakan? Gampangan ini dalam surah Al-Ankabut ayat 65, Bapak yang muliakan, Allah menggambarkan, ini bisa kita rasakan. Apa dalam Al-Ankabut ayat 65 itu? Fa'idha raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin falaman najahu minal barri idahum yusyrikun. Lihat bagaimana orang itu sesungguhnya butuh kepada Allah SWT. Fa'idha raqibu, ketika mereka naik fil fulki, ke bahtera, ke kapal yang besar. Kemudian kapal itu digoyang oleh ombak yang besar, barulah di situ dia da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka akan berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, penuh kekhusyuan, berharap keselamatan dari Allah. Itu manusia kalau sedang genting baru sadar. Atau Bapak Ibu naik pesawat, begitu pesawatnya terjadi turbulensi, ya, ada terjadi turbulensi, goncangan berat, maka semua kayanya itu hilang ingatan kecuali khusyuk berdoa kepada Allah. Apa? Agar diselamatkan. Nah, itu ya. Tapi lihat orang kafir. Falamma najahum, di dalam surat Al-Ankabut tadi, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika mereka selamat sudah, yang tadi naik kapal sudah sampai di dermaga, yang tadi naik pesawat sudah turun landing, ya, di daratan, apa? Idahum yusyrikun. Kembali lagi mereka menunjukkan Allah. Kembali lagi mereka itu apa? Mereka itu ingkar kepada Allah. Itulah memang manusia. Ya. Jadi ada orang-orang yang mengambil peristiwa itu lalu menyadarkan diri, tapi ada juga yang ya sudah berlalu begitu saja, seakan-akan tidak pernah ada peristiwa itu. Tadi begitu genting, begitu sulit, begitu susah, ingat Allah, sujud kepada Allah, bermohon-mohon, menangis-nangis kepada Allah. Tapi begitu
Ya, falamma kashafna anhu durrah, tapi ketika diangkat kesulitan itu, marra ka'allam yad'una, maka dia berlalu begitu saja seperti tidak pernah berdoa kepada kami. Tuh, Bapak yang muliakan. Jadi mengingkari Allah itu sesungguhnya hanya usaha hati mereka menutup. Pada hakikatnya fitrah manusia itu adalah tauhid. Fitrah manusia itu mengakui adanya Allah. Itulah mengapa hadis Nabi SAW, Bapak yang muliakan, Rasulullah bersabda, riwayat yang disebutkan oleh Abu Hurairah, gitu ya, riwayat Bukhari mengatakan apa? Ma min maulud illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Apa? Tidak ada seorang yang terlahir dari rahim ibu manapun, dari wanita manapun, kecuali dia terlahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang kemudian menyimpangkan, ya, yang mendidik mereka, yang mengajari mereka menjadi apa? Menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Terus pertanyaannya, loh, kenapa tidak menjadikannya Muslim? Tidak ada kata yusallimanihi, tetapi yuhawidanihi, yunassirani, majusani. Kenapa menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi? Ya karena sesungguhnya asalnya fitrah itu Islam. Maka bayi itu terlahir dalam keadaan Muslim. Lalu kemudian diselimpangkan, diselewengkan, dikondisikan oleh ayah ibunya menjadi non-Muslim. Itulah mengapa Bapak yang muliakan, bayi-bayi yang terlahir itu sepanjang dia kemudian wafat sebelum dia balik, maka dia adalah bersih dari dosa dan dia adalah insya Allah penghuni surga. Dari rahim manapun, ibunya boleh dia musyrik, ibunya boleh dia kafir, ibunya dan ayahnya boleh jadi Nasrani Yahudi, tapi bayi-bayi yang terlahir, mereka adalah orang-orang, adalah bayi-bayi makhluk Allah yang tidak berdosa, sehingga mereka adalah insya Allah masuk surganya Allah. Jadi hakikat manusia itu ya tauhid kepada Allah. Tapi kemudian apa itu? Kondisi, lingkungan, pendidikan, pergaulan yang akan menyimpangkan mereka. Jadi apa? Dari tauhid, dari kebenaran. Gitu. Pada ayat 41-nya bal iyyahu tad'una fayakshifu amma tad'una ilaihi insya'u tansawna ma tusyrikun. Gitu ya. Mereka mengatakan, apakah kalian akan menyeru selain Allah? Kalau sudah datang kondisi suatu saat yang mengerikan tadi, kiamat kah atau bencana besar, azab besar itu. Lalu mereka baru menyadari tidak akan menyeru kepada selain Allah. Bal iyyahu tad'un, hanya kepada Allah saja kalian akan menyeru. Kenapa pakai kata hanya? Itulah iya itu, Bapak Ibu muliakan, itu dhamir munfasil mansub. Jadi harusnya dhamir mansub itu ya mutasil di belakang. Tapi kenapa dikedepankan? Dia munfasil terpisah di situ untuk menguatkan. Maka terjemahnya hanya, adanya iya itu hanya. Seperti dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Di situ ada pengkhususan. Kenapa? Karena dikedepankan, harusnya objek itu di belakang. Tapi ini objeknya dikedepankan. Ya. Ibal iyyahu tad'una fayakshifu amma tad'una ilaihi insya wa tansawna ma tusyrikun. Ya. Karena dia menghilangkan, karena dia Allah menghilangkan apa yang karenanya kamu berdoa kepadanya. Jika menghendaki dan kamu lupakan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan itu. Tapi kapan? Ketika peristiwa ekstrim, azab gitu ya, atau kiamat itu terjadi. Ketika itu tidak, maka kalian lupa kepada Allah SWT yang mencipta. Ayat 42. Walaqad arsalna ila umamin qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu, hai Rasulullah. Jadi ini
Allah mengingatkan kembali kepada Rasul. Adanya umat-umat terdahulu. Umat-umat para Rasul yang terdahulu. Tapi kemudian mereka membangkang. Maka ditimpakan siksa kepada mereka. Dan kesulitan, kesengsaraan, kemelaratan. Supaya agar mereka tunduk kepada Allah SWT. Tetapi tetap saja orang kafir itu tidak demikian. Mereka tetap enggan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ayat datang kepada mereka tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena hatinya sudah fi qulubi ghisyawah. Di dalamnya sudah ada ditutupan, sudah ada penghalang sehingga menghalangi datangnya cahaya. Falaula ja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun. Nah, ini ayat ke-43. Tetapi mengapa mereka tidak tunduk mendekatkan diri kepada Allah? Ketika sisaan kami datang kepada mereka, walakin qasat qulubuhum. Bahkan hati mereka menjadi keras. Maka di sini ada peran setan. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Dan setan menjadikan amalan-amalan kesesatan mereka, amalan-amalan sesat mereka, amalan-amalan kekufuran mereka dianggap baik. Jadi setan yang menghiasi dalam pandangan, dalam hati orang-orang yang berbuat jahat ini terus-menerus melanggengkan kejahatannya itu. Kenapa? Karena setan itu yang menjadikan mereka memandang baik pekerjaan buruknya itu. Jadi orang-orang yang seperti ini diingatkan, oh enggak, kami justru ini membela hak asasi manusia atas dasar freedom of speech, kebebasan berbicara dan sebagainya, berbagai alasan. Tetapi sesungguhnya setan yang telah mengubah kejahatan yang mereka lakukan menjadi dianggap kebaikan. Itu gitu ya. Dan seterusnya. Apa saja dilakukan mereka anggap satu kebaikan, padahal yang menjadikan mereka menganggap baik tidak lain tidak bukan adalah syaitan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idzahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan ya kepada mereka, kami pun membuka pintu-pintu segala kesenangan untuk mereka. Dan mereka bergembira ketika mendapatkan rahmat Allah SWT. Jadi rahmat itu bisa saja diberikan Allah kepada siapapun, termasuk orang-orang kafir. Kan gitu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ya. Maka tiba-tiba saja kami timpakan kepada mereka azab fa idzahum mublisun, maka semuanya menjadi putus asa, terdiam dan menjadi putus asa. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan tersadar? Apakah orang-orang itu akan tersadar ya, kembali kepada kebenaran setelah datangnya azab? Na'udzubillah min dzalik. Atau setelah datangnya kematian? Na'udzubillah min dzalik. Dan gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, tentang azab, tentang kenikmatan sedikit. Kita sering kali itu melihat kenikmatan itu adalah kompensasi dari kebaikan ketakwaan kepada Allah SWT. Enggak. Bahkan kadang-kadang Bapak yang muliakan, itu Allah SWT itu kalau ingin melihat hambanya itu, senang melihat hambanya itu merintih-rintih, meminta-minta kepadanya, maka Allah kasih musibah kepadanya agar dia itu merintih-rintih kepada Allah. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqim ala ma'asihi. Tapi sebaliknya, boleh jadi Allah ingin menghadirkan keduniaan bagi dia yang menyesatkan, maka dia itu merasa senang dalam kemaksiatannya. Diberikan dunia supaya dia terus bermaksiat. Maka itu semuanya sesungguhnya bukan rahmat, tetapi sesungguhnya itu adalah bahasa agama adalah istidraj. Pembiaran. Jadi apa artinya? Ada dua keadaan. Kalau Allah menghendaki hambanya itu merintih-rintih, tunduk padanya, maka diberikan kesulitan.
diberikan musibah sehingga hambanya itu terus berdoa, terus mendekat Allah, dan Allah senang itu. Tapi sebaliknya, jika Allah ingin menghendaki apa itu pembangkangan, ingin menghendaki orang itu jauh daripada Allah, justru diberikan apa? Diberikan kesenangan-kesenangan, berlimpah rezeki yang orang anggap itu nikmat, yang orang anggap itu adalah rahmat, tetapi sesungguhnya dalam bahasa agama kenikmatan itu sesungguhnya adalah istidraj. Apa istidraj? Diberikan kesenangan agar bertambah kelak azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Ayat terakhir kan 45 ya. Ayat terakhir. 44 terakhir Ustaz. Oh, 44 terakhir ya. Masya Allah, baik. Oh iya betul. Demikian Bapak yang muliakan. Jadi berbagai apa namanya bukti-bukti informasi kepada kita bahwa orang-orang kafir akan selalu saja ingkar kepada ayat-ayat Allah. Baru mereka menyadari jika datang kepada mereka azabun, datang kepada mereka azab, atau as-sa'ah atau kiamat, barulah mereka tersadar dengan kekeliruannya, dengan kesesatannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah SWT untuk kehidupan kita. Demikian untuk sementara bagi kemuliakan. Insya Allah kita lanjutkan pada esok hari. Masih ada beberapa saat, barangkali ada yang ingin disampaikan atau tanyakan, kami kembalikan kepada Pak Leska. Silakan Pak Leska. Baik, jika dari Bapak atau Ibu ada yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, alhamdulillah. Sekiranya tidak ada yang bertanya. Oh ya, maaf. Oh Pak Haji Koco, silakan Pak Haji Koco. Ya, yang terakhir istidraj tadi itu pembiaran dalam bentuk kesenangan saja atau bisa merupakan pembiaran dalam ajab atau kesengsaraan. Makasih Ustaz. Iya. Jadi istidraj itu sebenarnya apa ya? Zahiruhu ni'mah wa batinuhul azab. Itu bahasa kalau kita gunakan bahasa dalam surat Al-Hadid. Apa itu artinya? Bahwa zahirnya itu nikmat. Kelihatannya itu, tampaknya itu kesenangan, tampaknya itu rahmat. Min qibalil azab, tetapi sesungguhnya di balik itu adalah azab. Jadi kalau gitu dalam pemahaman saya namanya istidraj ya sesuatu yang dianggapnya baik, dianggapnya nikmat, dianggapnya rahmat, tapi di balik itu sesungguhnya Allah ingin menimpakan azab yang besar kepada yang bersangkutan agar berlipat-lipat kesengsaraan dan azabnya kemudian hari. Tetapi di waktu kini dia diomber, diberikan berbagai kenikmatan sehingga dia lupa. Diumbar ya, bukan diomber. Sebab bahasa diomber itu ya, diumbar kenikmatannya. Diomber. Iya, dikasih semua kenikmatan itu, iya kan? Gitu tuh. Wah, apa aja mau apa gampang, mau beli apa aja bisa, mau kemana saja gampang gitu. Tapi dalam kesengsaraan, dalam kesesatan, gitu. Maka kepada mereka ini, Bapak Ibu muliakan, jangan ngiri kita. Jangan ngiri. Itu orang kagak ada apa jidatnya kagak pernah sujud, gitu enak bener ya. Lah kita tengok-tengok terus sujud kok kagak kayak gini aja, susah bener ini hidup. Jangan ngiri. Jangan ngiri. Karena boleh jadi bagi mereka itu kenikmatan yang sebentar. Kenikmatan sebentar. Bahkan kadang-kadang kenikmatan itu yang ada dalam zohir kita yang melihatnya. Belum tentu hatinya itu bahagia, hatinya senang. Kan gitu. Mohon maaf kira-kira itu tuh baju kaca istidraj yang saya pahami. Ya, makasih tadi itu dalam skala kecil menyindir saya tuh. Oh enggak. Banyak Pak yang disindir. Cara yang disindir itu semua. Kalau Al-Quran itu bicara tuh nggak ada pilah-pilah, hadis, Al-Quran itu yang ngomong juga nih kayak saya ini tersindir juga, semua itu objektif Al-Quran itu nggak pilah-pilah. Nggak jadi kalau saya ngomong orang lain enggak, semua itu Al-Quran objektifnya, semua terkena.
itulah Al-Quran. Gitu ya. Makasih Ustaz. Sami-sami Pak Haji Koco. Silakan kalau ada yang lain masih. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya berkaitan dengan ayat 39. Ya terdorom waladina kadzabu bi ayati. Itu kan banyak sekarang orang-orang yang mungkin memahami atau mempelajari Al-Quran, bahkan dia mungkin dalam pendidikannya juga tentang keislaman, tapi di tengah-tengah justru mengolok-olok tentang Islam. Itu apakah termasuk yang sumum bukun itu, yang terkunci, kemudian wisudan tuli? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, Bapak yang muliakan. Jadi begini Bapak yang muliakan. Saya teringat ada katanya ini sebuah hadis, tapi saya belum cek kalau ini sebuah hadis. Ya, paling tidak kalau ini ungkapan lah. Begini bunyinya. Manizdada ilman walam yazdad minhu hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Itu ungkapannya begitu. Siapa orang izdada ilman, bertambah ilmunya, walam yazdad minhu hudan, tetapi hidayah Allah tidak muncul, hidayah Allah tidak bertambah bagi orang tersebut, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak bertambah dari Allah kecuali jauhnya. Jadi Bapak yang muliakan, ilmu boleh bertambah, ilmu boleh luas, pemahaman boleh luar biasa. Tetapi kalau hidayah tidak membarengi ilmu yang hadir itu, maka sesungguhnya boleh jadi ilmu yang diterimanya itu menjadikan dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak yang muliakan, nggak usah kaget kalau ada orang belajarnya Islamologi, gitu kan, usuluddin, pokoknya ilmu agama lah. Tapi kok ngomongnya ngawur gitu loh. Ngomongnya ngawur, sholat kagak wajib, pokoknya macam-macam gitu ya. Ya itu tadi, ilmunya boleh bertambah, tetapi hidayahnya yang tidak bertambah, maka dia tambah jauh dari Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, bukankah dalam konteks ini kita pernah mendengar kisah ya, kita mendengar kisah yang dikisahkan oleh seseorang yang mengalami bersama orang ini, seorang orientalis. Seorang orientalis wanita terkenal, namanya Annie Maris Schimmel. Begitu saya membacanya, Annie Maris Schimmel. Bapak Ibu yang muliakan, Annie Maris Schimmel itu hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Arba'in nabi hadis Arba'in Nawawiyah dia hafal. Kitab-kitab tertentu dia hafal. Bahasa Arabnya fasih. Gitu ya. Hadis-hadis Nabi dia kuasain. Keislaman dia luar biasa. Tetapi dia kafir. Gitu ya. Kurang apa pemahamannya, jauh hebat dia itu. Pemahaman tafsirnya, tapi kenapa dia tetap aja tidak menjadi muslim. Tadi yang belum itu cuma satu, hidayah. Dan orang-orang orientalis itu belajar tentang Islam itu ada dua kemungkinan, karena semata-mata tuntutan profesi, gitu, tuntutan profesi karena dia sebagai dosen Islamologi tentang Islaman. Boleh jadi yang kedua karena memang ada niat-niat terselubung untuk mencari kelemahan Islam. Lalu kemudian dia menulis buku-buku dengan halus sekali. Apa itu? Memasukkan pesan-pesan pembusukan tentang Islam. Dan orang-orang Islam yang belajar itu menikmati betul itu, mengagumi betul, membanggakan betul mereka-mereka ini. Lalu pikiran-pikiran orang-orang Islam ini, anak-anak muda Islam ini, orang-orang muda Islam ini yang sedang belajar ke barat dan sebagainya itu, lalu kemudian terprovokasi, teracuni dengan pikiran-pikiran mereka. Saya tidak mengatakan bahwa semua mereka itu salah, enggak juga, enggak. Jadi saya kira objektif saja, ada yang memang keliru, ada yang memang lurus, seperti itu. Saya kira, mohon maaf mungkin itu Pak Haji, gitu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sami-sami. Baik, Bapak yang muliakan, apa selanjutnya Pak Leska? Doa ini atau gimana Pak Leska? Mungkin ada lagi. Udah siang, kasihan bapak-bapak mau aktivitas. Baik, kita tutup doa saja ya. Nanti setelah ini baru nanti ditutup acara oleh
Ananda Valeska nih. Makasih nih Valeska sudah membantu kita pagi hari ini nih untuk kegiatan apa namanya? Yashfa mengaji dan mengkaji. Bapak Ibu yang muliakan, Yashfa mengaji dan mengkaji sampai masih ada 2 hari lagi sampai hari Kamis insya Allah. Jadi kita sampai besok Rabu dan Kamis. Terakhir kita hari Kamis dan setelah itu sebagai informasi kita pindah kegiatannya malam hari, yaitu kajian Qiyam Ramadan yang insya Allah jadwalnya sudah di-share ke Bapak Ibu semua ya. Memang waktunya agak mendesak, kira-kira dimulai jam 20.30 malam, jam 20.30, setengah 9 malam. Dengan harapan Bapak Ibu di saat itu sudah selesai atau telah menyelesaikan ibadah tarawih, sehingga bisa melanjutkan untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Memang tidak setiap malam, itu berselang-seling. Ya, hari Kamis malam Jumat, Sabtu malam Ahad, gitu, Senin malam Selasa, Rabu malam Kamis. Kalau tidak salah terakhir ada 5 kali Jumat. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Kita akan membahas tema besar tentang keluarga, itu dari berbagai sudut pandang oleh guru-guru kita. Untuk itu mari kita bacakan Al-Fatihah untuk menutup kegiatan doa ini. Semoga Allah SWT hadirkan pengampunan dosa untuk orang tua kita, ya, pemberian barakah, rahmah kepada kita dan keluarga, pada anak-anak, semoga jadi anak-anak yang saleh dan salihah. Semua hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan kita dari bala, musibah dan fitnah, dan Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa menyelesaikan ibadah siyam, ibadah qiyam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga Allah lipat gandakan kebaikan orang-orang yang telah menyisihkan sebagian rezekinya, sebagian hartanya untuk kebaikan dakwah khusus di Yashfa ini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimina wa dhikhrina maulana Muhammad wa sallam radallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala qiyami Ramadan. Allahumma a'inna ala siyami Ramadan. Allahumma a'inna ala qiyami layalil ashrati bil nuzuli lailatul qadri al-mubarak bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih dan kembalikan kepada Adi Valeska, silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Al-Haj Nasiruddin Khalid yang telah menyampaikan kepada kita tadabbur Quran Surah Al-An'am ayat 36-44. Semoga dapat menjadi amal jariah bagi antum serta bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ini wal akhirah. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Aziz. Syukran, mohon izin Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ustaz. Monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.